Oke, baik semuanya. Selamat malam, Bapak Ibu, seluruh member FAI ya. Pastinya sudah minum flavanol ya malam hari ini ya sebelum kita eh, belajar mengenai manfaat cocoa flavanol untuk kesehatan kita ya. Baik, perkenalkan saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Healthy Indonesia. Senang sekali rasanya bisa bertemu kepada Bapak Ibu lagi malam hari ini ya, di mana setiap hari Kamis kita selalu rutin mengadakan Zoom seminar kesehatan dari Forever Healthy Indonesia. Nah, topik kita malam hari ini adalah manfaat cocoa flavanol untuk osteoporosis. Ya, biasanya yang terkena osteoporosis nih yang sudah eh, menginjak usia lanjut dini ya, itu sudah mulai banget ya, apalagi kalau misalnya kurang kalsium, kurang vitamin D ya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya, dan kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir ya. Baik, boleh ya kita langsung mulai aja. Kita panggilkan pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Halo. Halo, Halo, oke dok. Sudah siap ya untuk materi malam hari ini ya, yaitu sama seperti kemarin hari Selasa saat offline, yaitu manfaat flavanol untuk osteoporosis ya. Baik, saya izin untuk share screen. Sudah muncul ya dok ya. Oke, wait, aku belum muncul nih. Oke, sudah. udah. Oke, baik, silakan Dokter Winda. Nah, baik Bapak Ibu, selama Dokter Winda menjelaskan, diharapkan untuk tidak menyalakan mikrofonnya demi kenyamanan bersama. Silakan Dokter Winda. Thank you, Di. Hai, semangat pagi dan selamat malam untuk teman-teman FHI di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, ya. Eh, semua sehat-sehat kan? Ya, mungkin kalau buat yang di area Jakarta dan sekitarnya sih lagi agak-agak batuk-batuk mungkin ya akibat dari polusi yang parah banget ya. Saya juga agak gatal-gatal juga nih tenggorokan nih gara-gara memang polusi kita lagi parah banget. Semoga bisa segera selesai ya dari polusi ini. Semua jaga-jaga kesehatan, banyak minum air putihnya dan ingat terus minum flavanolnya supaya karena antioksidannya itu bisa membantu seenggaknya itu untuk menangkal radikal bebas yang masuk ke paru-paru kita akibat dari polusi yang lagi parah banget ini. Tentunya kan nggak mau kan hanya karena polusi yang sekarang, nanti kita panennya berapa tahun lagi, tiba-tiba kita udah sakit paru-paru. Aduh sedih banget ya. Jangan sampai deh, Ami. Jangan sampai. Kayak rajin-rajin minum flavanolnya dan banyak minum air putih ya. Nah, topik kita hari ini itu saya lagi mau ngebahas tentang osteoporosis. Nah, ngebahasnya tentang tulang nih ya. Karena osteoporosis itu mungkin terlihat sepele, tapi kalau udah kena itu lumayan mengganggu sih. Karena akibatnya nanti kita jadi susah beraktivitas. Kalau kita nggak bebas beraktivitas juga rasanya kayak gimana gitu ya. Apalagi buat kita yang aktif, tiba-tiba tuh harus cuman duduk atau rebahan aja tuh rasanya nggak nyaman banget. Makanya kita harus menjaga banget di tulang kita supaya kita bisa terus aktif bahkan sampai lanjut usia. Nah, inilah penyakit yang paling sering yaitu osteoporosis. Apa sih osteoporosis itu? Osteoporosis itu adalah kondisi di mana kepadatan tulang kita itu sudah mulai berkurang. Sehingga kita punya tulang itu menjadi lebih kropos dan jadi lebih gampang patah jadinya karena udah mulai lebih kopong. Nah, sayangnya teman-teman, osteoporosis ini biasanya nggak nggak menimbulkan gejala biasanya ya. Biasanya tuh nggak ada tanda-tandanya deh, nggak kelihatan. Baru ketahuan nanti kalau seandainya nih kita mungkin jatuh atau cedera yang sampai kita patah tulang, baru ketahuan, oh ternyata kita ada osteoporosis. Nah, kita tentu nggak mau dong dapat kejutan seperti itu ya kan? Makanya kita harus menjaga gimana caranya. Next. Nah, apa aja sih yang menyebabkan osteoporosis? Pertama, yang paling pertama jelas adalah faktor
usia. Semakin bertambahnya usia kita, maka akan semakin keroposlah tulang kita. Jadi, teman-teman, terutama buat kita-kita yang sudah di atas 25 tahun, itu kita punya eh, tulang itu, penyimpanan kalsiumnya itu sudah jauh lebih menurun ya, dibandingkan kita yang dibandingkan mereka-mereka yang masih di bawah 25 tahun. Jadi dari mulai kita bayi sampai kita usia 25 tahun, itu setiap kita mengkonsumsi kalsium, kalsiumnya gampang banget untuk dimasukin ke dalam tulang. Tapi begitu kita nanti usia kita udah di atas 25 tahun, itu masukin kalsium ke dalam tulang itu udah lebih susah, lebih sulit gitu. Daya serap tulang kita untuk menyimpan kalsium itu sudah lebih menurun. Makanya biasanya kita konsumsi kalsium itu bukan untuk menambah kalsium ke dalam tulang, tapi lebih kepada memenuhi kebutuhan kalsium harian kita supaya kebutuhan kalsium kita itu tidak diambil dari simpanan kita yang di tulang. Makanya nih, kalau kita-kita nih yang males minum susu, kurang konsumsi kalsium dari segala macam sumber makanan, akhirnya kalsium yang diambil itu dari tulang kita. Makanya semakin bertambah usia kita, semakin keroposlah tulang kita jadinya. Apalagi wanita ya, dipengaruhi oleh hormon lagi, yaitu hormon estrogen. Nah, makanya biasanya ini apalagi kalau sudah menopause, ini semakin lagi kejadian osteoporosis ini semakin tinggi. Selain itu juga bisa juga karena faktor obat-obatan ya. Obat-obatan terutama obat-obatan kortikosteroid yang kita konsumsi dalam jangka panjang ya, ini juga bisa menyebabkan osteoporosis juga. Karena dia semakin menyerap kalsium di dalam tulang. Belum lagi nih ditambah gaya hidup kita juga mungkin kurang sehat ya. Kita suka merokok, kita juga suka minum minuman yang beralkohol. Terus itu dia tadi ya, asupan kalsiumnya kurang. Terus kita juga males olahraga ya, males olahraga. Terus kalau untuk yang wanita itu haidnya tidak teratur. Itu artinya tadi hampir mirip dengan faktor hormonal juga ya. Jadi hormonnya tuh nggak seimbang. Ini akan mempengaruhi pembentukan tulangnya juga ya, sehingga lebih mudah osteoporosis. Dan juga kurang matahari. Nah, kurang matahari kita tahu dari matahari itu kita akan mendapatkan vitamin D. Nah, vitamin D inilah nanti yang terutama akan berperan teman-teman untuk membawa kalsium itu supaya bisa masuk ke dalam tulang. Nah, jadi bukan cuma kita minum-minum kalsium doang ya, tapi kalsium itu harus dimasukin ke dalam tulang kalau mau tulang kita itu padat. Ya, slide. Nah, gejalanya apa aja? Sebenarnya sih gejalanya sendiri itu dia jarang ya. Jarang ketahuan, jarang terjadi kecuali ya kita memang ya udah mulai apa ya? Udah mulai eh, ada cedera atau ada jatuh, jadi lebih gampang lebih gampang patah gitu tulangnya ya. Tapi memang kadang-kadang ada beberapa juga yang mungkin dia osteoporosisnya ini sudah mulai menyebabkan retakan-retakan yang halus. Nah, kadang-kadang retakan halus inilah yang nanti akan menimbulkan gejala-gejala pada osteoporosis seperti sakit punggung contohnya ya. Sakit punggung itu tulang belakangnya itu sudah mulai keropos. Sudah mulai keropos sehingga ada retakan-retakan halus. Retakan-retakan halus inilah yang akan membuat nyeri pada punggung juga. Atau bisa juga nih dari tinggi badan. Tinggi badannya lama-lama kok kayak makin lama makin pendek. Nah, teman-teman banyak yang ngerasain kan nih kayak gini. Kayak dulu saya waktu muda tinggi saya sekian, tapi sekarang tuh udah turun 2 sampai 3 cm. Itu juga tanda-tanda osteoporosis. Lalu juga posturnya juga cenderung bungkuk, dan itu tadi yang utamanya ya, tulang mudah patah kalau seandainya jatuh ataupun terjadi cedera. Slide. Nah, ini yang paling penting, dicegah kalau bisa. Nah, cegahnya gimana? Nah,
Mungkin kalau yang buat teman-teman yang masih di bawah 25 tahun, tips yang paling utama adalah banyakin konsumsi kalsium. Mumpung penyerapannya lagi maksimalnya, lagi gampang-gampangnya ya, supaya simpanan nanti ya untuk jangka panjang itu banyak. Nah, tapi gimana buat kita-kita yang sudah di atas 25 tahun nih? Yang dimana memang penyerapan kita sudah mulai berkurang. Nah, ini bisa kita lakukan ya dengan cara berolahraga secara rutin. Olahraga yang rutin itu bisa membantu juga untuk memperkuat tulang kita. Lalu jangan lupa berjemur karena kita butuh sinar matahari pagi terutama ya. Dengan vitamin D3 dari sinar matahari itu akan membantu mengikat kalsium dari yang kita makan supaya bisa dibawa dan diserap ke dalam tulang kita. Walaupun mungkin nggak bisa banyak-banyak, tapi seenggaknya lumayan membantu untuk menjaga kepadatan dari tulang kita juga. Dan kalau bisa ya kurang-kurangin yang ngerusak ya, seperti minuman beralkohol, merokok, berat badan yang berlebih, ya itu juga kita kurang-kurangin tuh, ya, yang kurang-kurangin supaya beban pada tulang kita jadi lebih ringan juga. Dan bisa juga nih yang pasti kita harus jaga konsumsi makanan yang tinggi vitamin D dan antioksidan untuk menjaga supaya pengerusakan terhadap kalsium ataupun terhadap tulang kita sendiri, sel-sel tulang kita bisa minimal sehingga tulang kita bisa tetap padat dan sehat. Slide. Nah, ternyata teman-teman udah ada banyak juga penelitian tentang tulang ini ya, tentang kesehatan tulang. Termasuk pada manfaatnya dari kokoa. Ternyata bubuk kokoa itu memiliki kandungan vitamin D yang tertinggi dibandingkan sumber-sumber flavonoid lain. Itu bisa berkisar antara 1,9 hingga 5,48 gram per 100 gramnya. Ya, di mana studi itu menunjukkan kandungan flavonoid dan mineral dalam bubuk kokoa di mana yang mengandung 45 sampai 85% flavanol itu bisa loh menjaga kesehatan tulang karena di dalam kokoa ini ya flavonoidnya itu dia memiliki sifat antioksidan yang memiliki implikasi yang positif untuk kesehatan tulang. Karena biasanya keropos tulang yang kronis ini disertai dengan stres oksidatif dan peradangan yang karena di jangka panjang itu lama-lama akan membuat tulang semakin keropos. Nah, ini sebuah studi telah meneliti bahwa mengkonsumsi bubuk kokoa dengan susu 2 kali sehari selama 4 minggu itu signifikan sekali memberikan manfaat biomarker pada antiinflamasi untuk tulang sehingga bisa banget nih menjaga supaya tulang kita itu tidak mudah cedera sehingga nggak gampang patah akibat keropos tulang. Slide. Nah, ini mungkin agak kecil-kecil ya, bisa dibesarkan di layar masing-masing. Nah, di sini ada penelitiannya ya terhadap hubungan konsumsi coklat terhadap kesehatan tulang. Jadi memang sudah banyak banget ya, sudah lumayan banyak disanjurkan untuk mengkonsumsi coklat supaya tulang itu sehat. Jadi dengan untuk mendapatkan tulang sehat, kita bisa mendapatkan dengan rasa yang enak dan juga nikmat dari coklat. Slide. Nah, ini salah satunya ya, bisa kita dapatkan di dalam Coconut Flavanol ya. Ada varian original, sweet, DTM, Nutriflow, dan juga Flavanol Man. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol nih, ya, kita tentunya akan ngomongin soal polifenolnya, kepalanya. Ya, di mana polifenol itu terkenal banget akan manfaatnya sebagai antioksidan. Di mana itu tadi kita sempat bahas juga, itu kita butuhkan untuk menjaga kepadatan tulang kita, untuk menjaga sel-sel tulang kita. Nah, tapi nggak cuman itu doang ya. Ternyata kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa juga itu terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular juga ya, di mana dia bisa memberikan efek dilatasi pada pembuluh darah kita. Nah, ini akan membantu banget untuk memperlancar aliran darah
kita supaya nutrisi-nutrisi bisa terdistribusi dengan baik, termasuk juga kalsiumnya. Slide. Nah, selain itu ada kandungan L-arginine juga, di mana L-arginine ini dia merupakan adalah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita, di mana itu nanti akan digunakan untuk memproduksi protein, lalu protein ini akan digunakan untuk membentuk sel-sel baru, termasuk salah satunya juga adalah sel tulang. Nah, ini biasanya sih sebenarnya arginine sendiri itu bisa kita dapatkan di makanan kita sehari-hari ya, dari daging-dagingan, kacang-kacangan. Cuman kadang-kadang ya itu dia, ya. Mungkin kita kurang mendapatkannya dari sana, atau mungkin kita harus membatasi makanan-makanan dari untuk sumber arginine tersebut karena kita terkendala dengan masalah dari kandungan yang lainnya ya gitu. Jadi sering banget kita malah jadi kekurangan arginine ini. Slide. Padahal arginine ini bisa dibilang termasuk salah satu asam amino yang komponen yang cukup unik ya. Dia tuh tidak hanya sekedar asam amino esensial saja, tapi dia sendiri tuh punya manfaat yang bagus untuk pembuluh darah. Karena arginine kalau diperlukan, itu dia bisa diubah menjadi nitric oxide. Di mana nitric oxide itulah yang akan berperan dalam memperlebar pembuluh darah kita supaya aliran darah bisa lebih lancar. Nah, biasanya kan nitric oxide itu kan diproduksi oleh sel endotelium di pembuluh darah. Nah, tapi karena kita punya pembuluh darah sudah mulai jelek, terus sel endotelium juga sudah mulai banyak yang rusak, sehingga produksi nitric oxide-nya sering banget kurang. Dan inilah yang akan membuat pembuluh darah kita jadi lebih kaku. Nah, arginine bisa bekerja di sana. Arginine bisa berubah menjadi nitric oxide kalau diperlukan, supaya pembuluh darah bisa dijaga tetap elastis. Slide. Nah, selain itu juga ada NutriFlow. Nah, NutriFlow ini lebih kepada buat kita-kita yang aktif ya, dan pengen aktif juga supaya bisa tetap berkegiatan, bekerja dengan bebas, karena dia itu dalam satu produk ini sudah mengandung nutrisi yang cukup lengkap. Ya, ada kandungan flavanol 200 mg-nya, vitamin B7, vitamin C, dan juga sisteinnya. Nah, untuk flavanol sendiri tadi kita udah tahu ya, dia bagus banget untuk kesehatan pembuluh darah dan juga fungsi kognitif, sehingga ini akan membantu banget kita bekerja itu kayaknya tuh jadi lebih, kalau istilah anak-anak zaman dulu, biar pinteran gitu ya. Nah, selain itu juga ada kandungan vitamin B7 dan vitamin C, di mana vitamin B7 itu dia paling bagus adalah untuk metabolisme lemak dan protein, di mana ini sering banget menjadi masalah, ya, apalagi seiring bertambahnya usia, sering banget yang mengeluhkan, iya nih dok, saya aja tuh kayak minum air putih aja di daging, ya kan? Itu akibat dari metabolisme lemak dan protein kita tuh jelek, ya. Makin bertambah usia, metabolisme kita semakin menurun, sehingga apa yang kita makan itu cenderung disimpan doang, nggak dimetabolisme menjadi energi. Nah, vitamin B7 di dalam NutriFlow ini bisa membantu memetabolisme lemak dan protein supaya bisa menjadi energi. Selain itu juga bisa mendapatkan bonus, dia bagus juga untuk kesehatan kulit, rambut, dan juga kuku. Dan tentunya vitamin C juga bagus juga untuk kulit. Dan memang yang utamanya adalah dia terkenal dengan manfaatnya, yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lalu juga ada kandungan sistein tambahannya nih. Apa yang paling kepake banget apalagi kayak sekarang ini ya, kayak tadi yang saya katakan di awal, di mana kondisi kita lagi polusi lagi parah banget ya, terutama di Jabodetabek ya. Polusi lagi sangat berat-beratnya sehingga kita sangat butuh banget antioksidan saat ini. Nah, sistein itu dia membantu meningkatkan produksi antioksidan yang kuat. Yang ini dimana akan membantu melindungi tubuh kita dari kerusakan akibat dari radikal bebas dan toksin. Dan tentunya walaupun rasanya enak, nggak perlu khawatir karena NutriFlow ini dia bebas gula ya. Dan karena dia menggunakan stevia sebagai pemanis alamiah. Slide. Nah, untuk flavanol sendiri itu kita menggunakan
bubuk kokoa yang diproduksi oleh Barry Callebaut, tapi ini tidak sembarangan bubuk kokoa ya. Kita menggunakan bubuk kokoa Acticoa di mana Acticoa ini sudah memiliki paten produksi ya, di mana proses pengolahannya itu berbeda dibandingkan bubuk kokoa lainnya. Biasanya bubuk kokoa lainnya itu akan menggunakan proses pengolahan coklat yang konvensional. Nah, di sini Berkelaba telah menemukan suatu metode pengolahan kokoa di mana proses pengolahannya itu telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% flavanoil kakao yang ada secara alami yang biasanya rusak dalam proses pembuatan coklat yang konvensional. Slide. Dan tentunya sudah ada banyak banget ya studi klinis yang uh, membahas tentang manfaat dari Acticoa ini terhadap kesehatan. Bahkan ada beberapa yang sudah dipatenkan. Nah, di sini berhubung topik kita tentang osteoporosis, tadi salah satu cara kita untuk mencegah osteoporosis adalah menjaga berat badan yang ideal. Nah, di sini ada satu studi klinis yang mendukung juga ya, bahwa ternyata cocoa flavanol bisa membantu untuk kita memiliki berat badan yang lebih ideal karena dia bisa membantu meningkatkan ekspresi gen dalam memetabolisme lemak sehingga lemak itu lebih dibakar ya, lebih dibakar sehingga berat badan kita bisa turun jadi lebih ideal. Slide. Lalu juga tentunya ada studi klinis juga ya akan manfaat utama dari cocoa flavanol ini terhadap fungsi endotelium dan nitric oxide, yaitu di mana dengan mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu bisa meningkatkan fungsi endotelium kita untuk dapat memproduksi nitric oxide dengan lebih baik lagi. Slide. Lalu kita juga sudah ada klaim yang sudah di-approve juga tentunya ya oleh EFSA dan FDA sehingga diakui oleh dunia medis internasional. Nah, di sini EFSA sudah mengumumkan bahwa cocoa flavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah untuk memberikan kontribusi terhadap aliran darah yang lebih normal. Dan juga FDA juga sudah bahkan mengumumkan juga kalau cocoa flavanol yang ada di dalam bubuk cocoa yang tinggi flavanol seperti Acticoa ini bahkan bisa membantu menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Slide. Nah, jadi kalau kita mau menyimpulkan nih manfaat cocoa flavanol pada dasarnya memang ada banyak banget ya. Tapi inti utamanya memang tentunya adalah terhadap kesehatan kardiovaskular kita. Mulai dari tekanan darah yang lebih stabil, resistensi terhadap insulin, terus juga kolesterol juga yang jadi lebih bagus ya. Dan juga tentunya karena dia basically antioksidan, bisa juga untuk membantu mengurangi resiko kanker. Dan bonusnya bagus juga untuk kesehatan kulit. Slide. Dan untuk NutriFlow sendiri juga dia karena mungkin lebih lengkap ya, jadi dia punya manfaat juga agak lebih banyak ya, bisa untuk membantu penyerapan nutrisi jadi lebih bagus ya, membantu metabolisme lemak dan protein, melindungi sel dari stres oksidatif, meningkatkan fungsi kardiovaskular, bagus juga untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku, membantu memperkuat daya tahan tubuh, membantu dalam pembentukan massa otot, dan cocok untuk program penurunan berat badan karena bisa digunakan sebagai meal replacement. Slide. Nah, untuk konsumsi gimana? Ya, pada dasarnya sih sebenarnya konsumsinya akan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing ya. Beda tubuh, beda kebutuhan, beda masalah kesehatan, beda kebutuhannya. Tapi teman-teman bisa mencoba mulai dari dosis yang maintenance-nya. Kalau untuk original atau sweet, teman-teman bisa mulai dari 5 gram setiap hari atau disesuaikan dengan kebutuhan tadi. Ya, kalau mau konsumsi yang DTM juga bisa. DTM minumnya mulai dari 1 saset setiap hari atau disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Slide. Nah, buat teman-teman yang aktif bisa menambahkan ekstra NutriFlow ya. NutriFlow ini dia takarannya adalah 15 gram ya. Nanti bisa dilarutkan airnya terserah mau bikin kental atau dibikin encer sesuai dengan selera teman-teman aja. Ini bisa dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari sesuai dengan kebutuhan
teman-teman. Slide. Nah, dengan kita rajin konsumsi flavanol, tambah olahraga, kita akan bisa mendapatkan tulang yang sehat dan kuat. Sehat terus. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Nah, itu dia Bapak Ibu penjelasan dari Dokter Winda mengenai manfaat cocoa flavanol untuk kesehatan tulang kita ya. Jadi buat yang tulangnya sekiranya masih sehat nih, bisa dilakukan pencegahan atau memperlambat proses terjadinya osteoporosis dengan konsumsi cocoa flavanol setiap hari. Sepertinya lebih enak ya Dok ya kalau diminum dengan susu ya. Oke, baik. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan informasi mengenai acara dan juga promo dari FAI. Nah, di sini sudah muncul ya di handphone atau layar laptop Bapak Ibu. Nah, kita di sini ada FAI Medical Consultant. Jadi, Bapak Ibu jika ingin melakukan konsultasi kesehatan dengan Dokter Winda, bisa langsung chat di nomor 0878 1706 6067. Nah, ini hanya berlaku chat saja ya Bapak Ibu ya. Tentunya pertanyaan dari Bapak Ibu akan langsung dijawab oleh Dokter Winda. Pertanyaan tentunya tentang seputar kesehatan ya. Kalau bisnis bisa langsung tanyakan ke upline-nya masing-masing. Selanjutnya, kita ada sosial media di YouTube Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, kemudian Telegram FI Official, dan TikToknya ada @foreverhealthy.indonesia. Pastikan Bapak Ibu untuk mengikuti seluruh sosial media kami agar Bapak Ibu nggak ketinggalan nih berita-berita mengenai promo dan juga acara dari FHI. Nah, kita ada New Annual Rank promo di tahun 2023. Peringkatnya dari Star, Warrior, Elite, Master, Grandmaster, dan juga Legend nih Bapak Ibu. Jadi, selain Bapak Ibu mendapatkan uang tunai, Bapak Ibu juga berhak mendapatkan 100 gram logam mulia dan juga mobil mewah. Ya, luar biasa sekali ya. Nah, baik selanjutnya selain memberikan uang tunai, kemudian mobil mewah atau logam mulia, kita juga mengadakan trip gratis nih ke Bangkok. Periodenya 5 hari 4 malam sudah dimulai promo ini dari tanggal 1 Januari sampai nanti 31 Desember. Jadi masih lama Bapak Ibu ya, tapi tetap harus kejar promonya ya. Dengan mengumpulkan 60 poin dan 8.500 CV. Nah, Bapak Ibu, semoga yang ikut Zoom seminar kesehatan malam hari ini menjadi salah satu atau semuanya ya peserta Bangkok Trip. Nah, kemudian kita juga membuka presentasi di kantor pusat FAI. Bapak Ibu bisa langsung datang ke kantor di hari Rabu sampai dengan Jumat jam 12 siang sampai jam 5 sore. Nah, ini juga dibuka untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui mengenai bisnis FHI, mengenai produk ataupun mengenai keuntungan pendapatan harian, bulanan, dan lainnya ya Bapak Ibu ya bisa langsung datang ke kantor kami. Ditunggu kehadirannya. Nah, kemudian kita ada bisnis preview nanti di hari Sabtu, tanggal 2 September jam 2 siang yang akan dibawakan oleh Bapak Arsendra Wardana, kemudian ada Bapak Venantius di Gedung Kosa lantai 3 jam 2 siang ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung segera hadir. Nah, Bapak Ibu ini promonya terakhir hari ini ya. Terakhir hari ini sebelum jam 12 malam promo kemerdekaan ya sampai tanggal 31 Agustus. Bapak Ibu dapatkan hadiah menarik senilai jutaan rupiah hanya dengan sponsor pribadi. Nah, ini mulai dari 100 CV sampai 2000 CV ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung kejar promonya, dapatkan promonya sampai nanti sebelum jam 12 malam ya. Lewat dari situ sudah tidak mendapatkan promonya. Oke, baik. Itu dia Bapak Ibu untuk promo dan juga acara dari FHI. Selanjutnya kita ke chat ya Dok ya. Nah, ini ada dari Makassar, ada dari Bekasi, ada dari Parepare, dan kota lainnya ya. Dari Bapak Alkodin Fahmi, untuk meninggikan badan,
Ya, untuk meninggikan badan, anak usia 6 tahun paling bagus pakai flavanol varian apa nih, Dokter Winda? Wah, untuk tinggi badan ya. Pada dasarnya gini, kalau untuk anak-anak itu kan mereka masih masa pertumbuhan. Jadi sangat bergantung banget dengan asupan nutrisi. Ya, asupan nutrisi di sini yang saya maksud adalah secara keseluruhan sebenarnya ya. Tidak hanya kalsium aja. Kalsium mendukung pasti ya, tapi memang yang lain-lain juga harus juga ya. Nah, tapi ini kalau lagi mau ngomongin kalsiumnya, itu paling bagus sih sebenarnya yang mana aja boleh ya. Original boleh, sweet boleh. Kalau DTM kan mungkin kalau anak-anak sih masih suka sih DTM, tapi kan karena di DTM itu ada kandungan arginine-nya, jadi mereka tidak terlalu perlu sih ya kalau menurut saya untuk arginine. Jadi mendingan fokus di original atau sweet aja. Yang lebih suka yang mana gitu ya. Lebih baik itu. Nanti dosisnya berapa? Bisa diminum karena ini masih 6 tahun, itu minumnya 3 gram. Ya, minum 3 gram itu boleh dicampur sama susunya. Ya, dicampur sama susu. Dan kuncinya juga salah satu tipsnya nih buat yang pengen supaya anaknya tinggi, rajin olahraga anaknya ya, harus rajin olahraga, harus aktif ya. Makannya kalau bisa yang bagus juga, supaya nutrisinya secara keseluruhan bagus, nanti ditambahin flavanolnya 3 gram lagi. Ya, setiap hari. Itu bisa 1 sampai 2 kali sehari disesuaikan aja. Ya, Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ros. Selamat malam, Dok. Saya Ibu Ros dari Pekanbaru. Ada donen saya divonis dokter terkena lupus dan osteoporosis. Yang mau saya tanyakan, detox apa yang disarankan donen saya nanti apakah berat dan bagaimana mengatasi detoxnya? Dan apakah DTM serta flavanol original ataupun sweet boleh dikonsumsi dan takarannya berapa yang harus dikonsumsi per hari? Terima kasih, Dokter Winda. oke. Nah, ini agak menantang ya karena dia kondisinya pertama lupus ditambah dengan osteoporosis. Lupus itu sendiri aja obat-obatannya kan tadi konsumsi pasti akan konsumsi kortikosteroid, obat-obatan kortikosteroid dalam jangka panjang apalagi. Ya, sedangkan obat-obatan tadi salah satu yang bisa menjadi penyebab osteoporosis. Jadi ini kayak makan buah si malakama nih ya, karena kena lupus, terus juga kena osteoporosis juga. Nah, kalau kayak gini sih memang kita sih bagusnya sih ibaratnya memang kita kombinasi dengan cocoa flavanol ya, supaya itu dia bisa membantu menekan lupusnya juga ya, menekan inflamasi akibat lupusnya dan juga bisa membantu untuk mengurangi efek samping dari kortikosteroidnya sendiri ya, obat-obatan kortikosteroidnya. Supaya pembuangannya bisa bagus dan bisa meminimalisir efeknya terhadap eh dia punya tulang kasus osteoporosisnya ini. Ya, jadi supaya dampaknya terhadap osteoporosisnya jadi tidak semakin berat lagi gitu. Nah, nanti kalau detoksnya ya, reaksi detoksnya sih mungkin bisa berat, bisa enggak juga sih, belum tentu juga bisa berat ya, karena kan ini kan akan tergantung nih. Lupus dan osteoporosisnya sudah berapa lama, minum obat-obatannya udah berapa lama. Nah, jadi kalau sana mungkin udah minum obat-obatannya sudah lama, terus juga mungkin detoksnya nggak bagus juga, itu memang bisa jadi tuh proses detoksnya agak-agak berat mungkin ya, rasanya mungkin bisa jadi kurang nyaman. Tapi kalau seandainya belum terlalu lama sih biasanya sih masih oke-oke aja kok ya, masih oke-oke aja. Ke lupusnya juga justru malah bagus, terus ke tulangnya juga bagus juga ya. Tidak ada maksudnya tidak ada ngerasa nyeri-nyeri sakit-sakit pada persendian gitu. Karena kan biasanya kan kalau kayak gini kan yang dikhawatirkan ada reaksi detoksnya itu biasanya paling berasa tuh di area yang kena gitu, terutama adalah persendian ya untuk kasus lupus plus osteoporosis ini. Nah, tapi sih semoga sih nggak terlalu berat ya. Nanti akan tergantung sebenarnya penumpukan toksin atau sisa-sisa metabolisme ataupun obat-obatan ataupun peradangan
pada persendiannya itu seberapa berat. Kalau umpamanya nggak gitu berat, harusnya detoksnya nggak gitu berat juga kok. Tapi kalau memang udah lumayan lama ya, divonisnya obat-obatan yang juga sudah lama minum obat-obatan yang banyak, nah itu mungkin bisa jadi agak menantang proses detoksnya. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir. Karena itu kan memang harus dibersihin. Justru itulah yang akan kita lakukan supaya penyakitnya ini tidak semakin komplikasi kemana-mana nanti. Gitu kan, justru kan itu yang tujuannya. Nggak apa-apa, agak ditahan aja. Dan mungkin boleh juga nanti dosisnya disesuaikan. Boleh konsumsi DTM plus ori, boleh. Atau DTM plus sweet, boleh. Ya, nggak ada masalah. Yang mana yang nyamannya, yang sukanya aja. Dosisnya berapa? Kalau untuk kasus seperti ini sih saran saya, ya. Saran saya mulai dari 2 takaran. 2 takaran berarti, kalau 1 takaran untuk ori dan sweet kan takarannya kan satunya itu kan 5 gram. Kalau DTM berarti 1 saset. Nah, ini tinggal kombinasi aja. Ya, ori atau sweet 5 gram ditambah DTM 1 saset. Nanti kalau kira-kira kurang bisa ditambahkan lagi dosisnya sampai menemukan dosis yang paling tepat untuk kasus ini gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Maimunah. Apakah boleh produk dicampur dengan susu dan apakah kandungannya tidak akan hilang, Dok? Silakan, dokter. Iya, nah inilah yang menjadikan flavanol ini spesial. Biasanya kalau produk-produk herbal ya, atau suplemen ya, atau vitamin, atau bahkan kadang-kadang obat-obatan juga gitu ya, itu tidak direkomendasikan untuk dikombinasi dengan susu karena susu sifatnya menetralisir gitu sehingga manfaatnya jadi hilang gitu, kandungannya jadi manfaat dari kandungan si yang kita konsumsi ini jadi hilang. Nah di sini flavanol inilah dia yang menjadi spesial, menjadikan dia spesial karena dia bahkan bisa dicampur bahkan dengan susu pun nggak apa-apa ya, tidak membuat kandungannya atau manfaatnya menjadi hilang atau ternetralisir. Jadi berbeda dengan kalau umpamanya kita mungkin minum eh, teh dengan susu gitu ya, itu kan kenetralisir. Atau kita biasa minum obat atau minum vitamin gitu kan, pakai susu itu malah kenetralisir gitu. Nah, di sini Flavanol malah oke-oke aja, tidak ada masalah dikombinasi dengan susu. Tidak akan membuat kandungannya hilang ataupun manfaatnya jadi berkurang. Cuman paling satu aja catatan yang penting, ya. Susunya jangan panas, ya. Hangat boleh, tapi jangan sampai panas-panas ya. Karena memang yang bisa membuat kandungan atau manfaat dari flavanol menjadi berkurang adalah suhu yang panas. Selama suhunya nggak panas, hangat-hangat aja, itu masih aman. Mau dicampur dengan apapun, oke. Ya, Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Jadi memang karena sifat flavanol ini alami ya, Dok ya. Bisa dicampurkan dengan bahan makanan lainnya, salah satunya termasuk susu ya, Dok ya. Selanjutnya dari Ibu Rusli, berjemur di pagi hari nih, Dok nih. Mulai dari jam berapa sama berapa lama? oke. Berjemur di pagi hari sebenarnya sih paling ideal itu mulai dari jam 7 sampai jam 11 sih yang paling bagus sebenarnya ya. Berapa lama sebenarnya nggak butuh lama-lama ya. 30 menit cukup kok. Kadang-kadang kita tuh bernafsu, wih, berjemur harus sampai 2 jam, 3 jam. Nggak perlu ya, nggak perlu sampai selama itu banget. 30 menit aja cukup kok ya, 30 menit. Dan yang penting, nah ini juga catatan nih, soalnya kadang-kadang suka ada yang lucu juga nih kita nih, umpamanya mau berjemur ya kan, mau berjemur pagi hari tapi tujuannya adalah itu dia, eh, kan untuk dapetin mataharinya kan, tapi karena takut item itu malah pakai lengan panjang, pakai celana panjang, ibaratnya ketutupan semua. Ya itu mah sama aja bohong. Ya sama aja itu sih nggak dapet ya, karena di sini yang dibutuhkan adalah
kita dikatakan kenapa kita butuh berjemur, teman-teman. Jadi kita berjemur, jadi kita pada saat berjemur itu sinar matahari pagi, sinar UV itu harus terpapar dengan kulit, ya, harus terpapar dengan kulit sehingga di kulit nanti dia akan mensintesis vitamin D. Jadi kalau nggak ketemu kulit ya sama aja bohong, ya. Jadi memang kuncinya di situ. Semakin luas area kulit yang terpapar, maka akan semakin banyak bisa diproduksi vitamin D-nya gitu. Jadi kuncinya di sana ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang berhijab gitu kan, berjemur mungkin nggak harus di luar ya, di belakang rumah, di tempat yang agak ketutup, di rumah kita aja di atap gitu kan, atau ada atapnya, ada apa yang bisa tertutup lah, tapi kita bisa terpapar dengan sinar matahari, itu bisa dilakukan ya untuk dapat berjemurnya dan bisa tetap dapat sintesis dari vitamin D-nya gitu. Tapi buat kita yang lain ya yang tidak berhijab ya atau yang bapak-bapak gitu ya, bukan pakai lengan panjang, celana panjang gitu mah namanya kagak, ya nggak berjemur itu namanya ya, karena harus terkena paparan sinar matahari. Tapi bukan juga berarti telanjang ya, nggak juga ya. Tapi mungkin boleh pakai lengan pendek, celananya pendek ya, tapi jangan seksi-seksi banget juga ya. Nah, makanya biasanya memang paling ideal berjemur itu di rumah sih ya. Kalau untuk berjemur paling ideal di rumah. Kayak anak bayi aja gitu. Kalau anak bayi kan mungkin teman-teman sering lihat ya anak bayi gimana sih mereka dijemur kan bukan ditutupin semua, justru kadang-kadang cuma pakai popok doang gitu kan. Karena memang harus banyak area kulit yang terpapar dengan sinar UV tadi. Dan biasanya jangan lama-lama, justru nggak boleh lama-lama karena kalau terlalu lama itu malah nanti jadi nggak bagus. Ya, saking lamanya nanti malah jadi merusak kulit dan itu malah jadi resiko kanker jadinya, ya, radiasi. Jadi cukup maksimal 30 menit aja. Ya, di antara jam 7 sampai jam 11 siang, ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Dea Darmalina di Sukabumi nih ya. Untuk demam berdarah bagaimana, dokter? Demam berdarah kenapa dulu nih demam berdarahnya? Biasanya kan kalau demam berdarah itu kan sebenarnya yang terjadi adalah trombositnya kan menurun ya. Trombositnya menurun sehingga ini akan menyebabkan perdarahan-perdarahan jadinya. Ya, semakin semakin drastis turunnya trombositnya, maka ini akan bisa membuat perdarahan-perdarahan yang lebih resiko perdarahan yang lebih besar gitu sih karena pembuluh darahnya jadi lebih rapuh gitu ya. Nah, ini boleh juga ya dibantu dengan Flavanol supaya apa? Proses recovery-nya bisa lebih cepat. Dan di sini memang kuncinya DBD itu kan sebenarnya lebih kepada antivirus ya. Sorry, dia kan lebih kepada virus. Jadi sebenarnya yang akan bekerja adalah sistem imun kita sendiri. Jadi memang bukan karena obat-obatan. Kita lebih kepada menjaga asupan cairan aja. Yang penting jangan sampai dehidrasi. Karena resikonya tinggi kalau udah dehidrasi. Udahlah dehidrasi, kurang cairan, terus pembuluh darahnya banyak yang bocor kan. Jadi ini yang bisa resiko nanti mengakibatkan shock. Makanya harus banyak minum air putih. Nah, boleh ditambahkan cocoa flavanol supaya bisa membantu untuk meningkatkan imunitas. Supaya nanti imunitas kita lah yang akan memberantas si virus-virus DBD-nya itu supaya proses recovery-nya bisa lebih cepat gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari I Bapak atau Ibu Deni Aslani ya. Om saya sudah pasang ring jantung, kemarin minum DTM perah setiap harinya 1 saset. Setelah seminggu beliau mengatakan sudah tidak bisa makan terlalu banyak, cepat kenyang katanya dok. Itu kira-kira kenapa ya dokter? Terima kasih. Oke, nah itu biasanya sih bisa memang macam-macam sih ya, bisa penyebabnya apa aja sih bisa. Cuman kalau seandainya mungkin ya untuk hubungannya dengan DTM itu sendiri bisa jadi akibat dari metabolismenya yang
metabolisme lemaknya itu yang semakin meningkat gitu ya. Metabolisme lemaknya semakin meningkat sehingga eh apa namanya eh di dalam darah itu kadar gulanya tidak gampang ngedrop. Jadi kita kenapa kita ngerasa lapar? Itu kita ngerasa lapar kan sebenarnya itu karena respon otak kita ya. Respon otak kita atas trigger karena kita punya pembuluh apa karena darah kita itu kekurangan gula, kekurangan glukosa. Nah, kurang glukosa karena kurang glukosa, itulah dikirim sinyal ke otak supaya otak itu memerintahkan lambung untuk mengisi ya, merefill dengan makanan, makanya ada rasa lapar. Tapi kalau seandainya kadar gulanya stabil ya, tidak gampang turun, terus juga energi metabolismenya tetap bergerak dengan lancar gitu ya, itu akan membuat kita justru merasa lebih kenyang ya, kenyangnya lebih tahan lama, nggak gampang lapar ya, bahkan cepet kenyangnya, nggak banyak makan. Nah, itu ya. Jadi mungkin karena metabolisme yang lebih baik sekarang. Nah, itu bagus sih. Tapi sebenarnya kalau sudah pasang ring, itu sebenarnya yang dianjurkan 3 takaran. Ya, kalau mau minum DTM itu sebenarnya 3 saset. Tapi nggak apa-apa, 1 saset dulu. Nanti kalau oke bisa bertahap ditingkatkan sampai targetnya nanti 3 saset untuk konsumsinya. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, baik Bapak Ibu memang disarankan selalu ya oleh Dokter Winda bagi yang sudah pasang ring, konsumsinya 3 kali takaran untuk mencegah adanya sumbatan kembali ya. Baik, selanjutnya dari Bu Oki di Pekanbaru nih dok. Selamat malam Dokter Winda, saya nanya nih, susu yang bagus dicampur flavanol itu yang gimana ya dok ya? Karena kan kita menghindari gula yang tinggi, apalagi flavanol ini kan nol gula. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya pada dasarnya susu yang mana aja bagus-bagus aja sih ya. Kan ada banyak ya susu-susu. Kan susu-susu kalau asalkan yang susunya yang plain ya. Jadi yang memang tidak ditambah gula lagi gitu. Jangan susu yang berasa rasa gitulah ya ibaratnya begitu. Kalau susu yang berasa rasa biasanya ada kandungan gulanya lagi. Ya itu yang makanya mungkin jadi tidak terlalu dianjurkan ya. Tapi kalau susu-susu yang rasanya plain ya, susu full cream itu masih boleh kok. Karena dia nggak pakai gula ya. Yang penting dicek aja di kemasannya, dia tidak ada tambahan gula. Itu yang lebih bagus. Bukan berarti kalau pakai gula itu terus jadi apa namanya nutrisinya jadi menurun. Enggak ya, bukan begitu. Jadi kalau umpamanya kita pakai gula, nutrisi, manfaat dari si flavanol maupun dari susunya sih tetap sama. Cuman jadi ada ekstra tambahan manfaat dari si gulanya itu sendiri. Sedangkan kita tahu gula itu tidak terlalu bermanfaat ya. Yang ada malah nggak malah bikin jadi jelek gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau lebih bagus sih yang no sugar ya, no sugar gitu. Boleh atau mau minum susu-susu yang low fat, boleh ya, susu skim, susu apa namanya tadi ya full cream, boleh, nggak ada masalah. Susu yang mana aja boleh, yang penting dibaca aja di kemasannya, dia tidak ada kandungan gulanya. Ya, Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Pastikan bisa melihat ya Ibu Oki untuk AKG di belakang label kemasannya ya. Baik, selanjutnya dari Bu Waode Michelle. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Salam kenal, saya Waode Michelle dari Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dok, maaf saya tadi telat masuk dan saya orang baru. Selamat bergabung, Waode, Ibu Waode. Mau nanya nih, kalau kita menemukan problem yang kena penyakit kelenjar getah bening tapi gulanya 300-an, kira-kira produk yang bagus yang mana? Terima kasih banyak, Dokter Winda. oke. Berarti ini masalahnya ada pada kelenjar getah bening, tapi mungkin kebetulan ada diabetes juga, ya. Ada diabetes juga. Tapi sebenarnya gini,
Kalau untuk diabetes, kalau untuk kelenjar getah beningnya sendiri, sebenarnya kan kelenjar getah bening ini juga ada macam-macam penyakitnya ya. Dalam artian penyakit kelenjar getah beningnya ini apakah yang sifatnya infeksius, ya infeksi, atau peradangan gitu, atau suatu tumor gitu. Karena sebenarnya penyakit itu udah banyak banget ya. Untuk satu organ itu aja ada macam-macam penyakitnya dan itu beda-beda treatmentnya. Jadi sebenarnya penyakit kelenjar getah bening yang mana nih gitu. Kalau penyakitnya infeksi kelenjar getah bening, itu tentu ya pengobatannya adalah harus dengan antibiotik. Kalau itu ya, untuk itu ya jelas harus dengan antibiotik. Tidak bisa hanya dengan flavanol aja. Flavanol hanya membantu untuk mengurangi peradangannya, tapi untuk infeksinya itu sendiri tetap harus dengan antibiotik. Nah, kalau untuk kasus peradangan ataupun tumor ya, pada kelenjar getah bening, nah ini boleh dengan flavanol. Tapi tetap saya anjurkan sih, sifatnya flavanol ini kan sebenarnya dia lebih kepada eh, untuk membantu menyehatkan selnya ya. Jadi dan dia itu basically tetap adalah bukan obat. Jadi kerjanya itu tidak bisa secepat dari obat-obatan. Jadi memang kalau bisa sih tetap tetap menggunakan juga terapi pengobatan utama. Jadi flavanol itu lebih kepada supportingnya supaya tidak terlalu bergantung dengan obat-obatan utama dan juga bisa meminimalisir efek samping dari si obat-obatan utamanya tersebut ya. Nah, ini karena kebetulan juga ada gula juga ya diabetes. Nah, ini biasanya saya lebih menggunakan standar untuk diabetesnya ya. Jadi karena dosis untuk diabetes itu lebih tinggi dibandingkan untuk kelenjar getah bening. Nah, ini bisa mau produk yang mana aja boleh ya, original boleh, sweet boleh, DTM juga boleh ya. Ini masing-masing yang mana aja boleh, terserah boleh dipilih, dikombinasi juga boleh. Dosisnya 3 takar. Ya, 3 takaran. Kalau mau original atau sweet berarti 3 kali 5 gram. Kalau mau yang DTM berarti 3 saset. Ataupun boleh juga kalau mau dikombinasi. Tergantung nanti yang paling cocok sama tubuhnya itu yang mana. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya Dok dari Ibu Sita. Selamat malam Dokter Winda. Dok, apakah flavanol bisa mengatasi tumor? Jika iya, flavanol apa yang diberikan dan berapa dosisnya setiap hari? Silahkan dokter. Oke, nah kalau mengatasi tumor ini juga sama ya. Pertanyaannya sini hari ini lumayan berat-berat ya. Nah, ini tumor ini pun akan tergantung ya. Tumor ini tumor ganas atau tumor jinak. Nah, ini karena ini akan beda treatmentnya. Kalau untuk tumor jinak, itu kan namanya juga jinak ya. Kita bisa lebih santai dalam hal eh, terapinya, ya, pengobatannya gitu. Kita nggak perlu, tidak terlalu perlu untuk buru-buru atau agresif gitu ya. Sehingga biasanya sih memang ada beberapa yang prefer konsumsi flavanol aja. Mungkin masih bisa kalau untuk yang jinak ya. Tapi itu pun tetap saya biasanya tidak terlalu menganjurkan. Saya tetap akan menganjurkan dikombinasi dengan terapi medis. Tapi kalau untuk kasusnya tumor ganas alias kanker, nah ini harus kombinasi dengan terapi medis. Baik itu kemoterapi, radioterapi, ataupun operasi. Tergantung nanti stadiumnya. Ya, nanti boleh dikombinasi dengan flavanol. Lalu eh, karena flavanol ini akan bersifat sebagai terapi paliatifnya, supportingnya gitu ya, untuk meminimalisir efek samping akibat dari kemoterapi, radioterapi maupun operasinya, dan juga bisa lebih membantu untuk mempercepat recovery-nya juga, dan juga bisa membantu untuk menahan perkembangan dari si sel kankernya atau si sel tumor ganasnya di masa-masa pada saat sedang tidak dilakukan
pengobatan medisnya gitu ya. Nah, jadi memang akan tergantung tumornya dulu nih ya, tumornya jinak ataupun ganas ya. Nah, nanti yang diberikan yang mana? Kalau saya sih kalau untuk kasus seperti ini paling suka sebenarnya kasihnya justru yang original. Ya, original supaya benar-benar fokus pada antioksidannya dan kita bisa genjot dengan dosis yang lebih tinggi. Karena namanya kita lawan tumor, itu kita nggak bisa juga walaupun mungkin tumor jinak sekalipun, itu kita nggak bisa terlalu santai-santai leha-leha juga sih karena jinak pun bisa berubah jadi ganas kalau nggak dijaga gitu ya. Jadi kita bisa lebih agresif. Nah, ini mulai dari 15 gram atau 3 kali takaran ya. Original mulai dari 15 gram nanti bisa ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Biasanya sih bisa sampai dosisnya tinggi ya, bisa sampai 25 sampai 30 gram setiap harinya. Tapi nanti akan disesuaikan dengan reaksi tubuh ya. Reaksi tubuh karena biasanya kan kadang-kadang detoksifikasinya suka nggak enak. Kasian kalau umpamanya langsung dipaksain dosis terlalu tinggi di awal. Jadi biar pasiennya juga nyaman, itu bisa mulai dari 15 gram dulu, nanti sudah mulai lebih bisa terima badannya, baru bertahap ditingkatkan dosisnya sampai 25 atau 30 gram setiap hari ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah pertanyaan terakhir ya. Karena sudah menunjukkan jam 9 malam, jadi mungkin saya tutup saja ya, Dok. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, Dok. Karena memang cuaca tadi dokter katakan ada radang ya, merasakan radang. Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini, Dok. Silakan, Dokter Winda. Iya, nah kadang-kadang kayak gini ya teman-teman ya, kita tentunya pasti pengennya kan eh apa nggak sampai polusi seperti ini dan kadang-kadang daripada kita sibuk nyala-nyalahinnya ini polusi gara-gara pabrik atau gara-gara mobil udahlah nggak usah diperebutkan ya nggak usah diributin yang itu fokus kepada diri kita sendiri ya jaga kesehatan kita berbanyak minum air putih nggak pernah bosan-bosanin saya ingatin terus dan terus konsumsi kokoa flavanolnya ya karena antioksidan di saat-saat seperti ini itu sangat kita perlukan supaya bisa membantu kita untuk menangkal radikal bebas akibat dari si polusi tadi dan supaya juga kita bisa tetap beraktivitas ya jangan sampai ketinggalan cuman gara-gara polusi kan iya nggak setuju kan makanya harus tetap jaga kesehatan ya tipsnya cukup dua flavanol dan air putih yang banyak keep healthy. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Itu tadi pesan dari Dokter Winda ya, teman-teman semua, untuk menjaga kesehatan kita selama polusi udara di Jakarta terutama sedang meningkat-meningkatnya nih ya. Oke, baik. Kalau begitu, Bapak Ibu, waktu juga sudah jam 9 malam. Saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan, tentunya di topik yang sangat menarik. Jangan lupa Bapak Ibu yang berada di wilayah Jabodetabek bisa langsung datang ke kantor FAI besok di hari Sabtu dan juga di hari Selasa karena kita akan ada bisnis preview di hari Sabtu dan juga seminar kesehatan offline di hari Selasa. Kami tunggu kedatangannya ya. Dan jangan lupa untuk posting sebelum jam 12 malam karena promonya nanti sebelum setelah masuk tanggal 1 September itu sudah hilang ya. Kami tunggu postingannya ya Bapak Ibu ya. Kalau begitu saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Terima kasih semuanya, jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa dan selamat beristirahat semua. Bye bye. Bye. Si Dokter. Makasih. Makasih dokter cantik.